Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bergabung kembali pemirsa Dakwah Sulsel dalam salah satu program andalan dari channel YouTube Dakwah Sulsel, yaitu program Syiar. Dan insya Allah seperti biasa setiap hari Sabtu sore kurang lebih selama 1 jam ke depan, saya host Anda yaitu Adi Wijaya akan menemani Anda, dan kita akan membahas masalah-masalah, kita akan membahas isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan. Kita akan memandangnya dari sudut pandang Islam dan tentunya memberikan solusi yang Islami terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Dan satu masalah pemirsa Dakwah Sulsel yang cukup update belakangan ini, terutama kurang lebih sepekan ini menjadi perbincangan di dunia Islam ya, yaitu masalah tentang lengsernya rezim Bashar ya di Suriah sana. Mungkin kalau kita yang senang dengan kajian-kajian Timur Tengah, kemudian senang dengan kajian-kajian politik internasional, pasti tidak luput dan tidak lupa dengan satu permasalahan yang sempat heboh. Bahkan sampai hari ini masih sering dibahas di berbagai platform media sosial. Nah, ini akan kita bahas di kesempatan sore hari ini tentang bagaimana masa depan Suriah, ya, salah satu negeri kaum muslimin yang ada di Timur Tengah sana pasca lengsernya rezim Bashar ini. Kita melihat bagaimana dunia Islam ya, euforianya, bagaimana begitu senangnya dunia Islam. Dan kita tentu juga sebagai saudara-saudara muslim yang ada di Indonesia tentu senang melihat apa yang terjadi di Suriah, lengsernya rezim diktator yang berkuasa selama puluhan tahun. Tapi apakah lengsernya rezim Bashar ini yang telah berkuasa selama puluhan tahun itu akan menjadi secerca harapan untuk negeri-negeri kaum muslimin, secerca harapan untuk dunia Islam, ataukah ini hanya sebagai satu kejadian monumental yang kita akan kehilangan momennya lagi. Nah, kita akan membahas secara panjang lebar ya tentang masalah tersebut di hadapan saya. Saya sudah terhubung secara virtual bersama Ustadz Satria Arif yang akan sama-sama dengan kita membincangkan masalah ini tentang masa depan Suriah pasca runtuhnya rezim Bashar. Dan tidak lupa juga saya mengundang kepada seluruh pemirsa Dakwah Sulsel yang setia untuk memantau setiap uploadan-uploadan baru ya dari konten-konten di Dakwah Sosial. Jangan lupa untuk men-share konten-konten ini. Jangan lupa untuk like dan men-subscribe channel Dakwah Sosial. Dengan subscribe Anda, dengan like dan share Anda, insya Allah bisa mendukung berkembangnya Dakwah Sosial dan tersebarnya dakwah di seluruh penjuru dunia. Baik, saya sapa dulu pemateri kita yang sudah hadir bersama dengan kita semua, yaitu Ustadz Satria Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz. Kita langsung saja. Kita akan membincangkan salah satu masalah yang hangat ini, Ustadz ya. Tapi ini masalahnya mungkin hangat untuk beberapa orang, tapi tidak hangat untuk orang yang lain, Ustadz. Karena kalau saya lihat memang media-media hari ini tidak terlalu intens mungkin, Ustadz ya, untuk membahas tentang masalah Suriah. Mungkin lebih intens justru membahas tentang rencana kenaikan PPN 12%, kemudian biaya STNK 66%, yang naik-naik yang dibahas, Ustadz, sehingga menutupi isu Suriah ini. Oke, untuk membuka dialog kita di edisi Syiar hari ini, apa sebenarnya, Ustaz? Bisa di-spill secara singkat, Ustaz. Apa sebenarnya yang terjadi di Suriah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikatakan tadi bagi sebagian wacana Suriah ini memang kurang panas atau kurang hangat, ya, apalagi cuaca yang mendung saat ini.
Mungkin momen yang bagus untuk menggoreng, ya, memanas-manasi kaum muslimin saat ini dengan salah satunya isu Suriah ini. Ya. Ustadz Adi Wijaya yang kami hormati dan pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terjadi di Suriah ini memang kalau kami melihat ada beberapa akumulasi, ya. Yang pertama itu akumulasi kekecewaan masyarakat Suriah terhadap kezaliman rezim Bashar Assad atau keluarga Assad. Dimulai dari ayahnya Hafiz Assad, kemudian dilanjutkan anaknya Bashar Assad ini sekitar 50 tahun itu sangat zalim terhadap warga Suriah. Jadi mengapa ini kemudian sangat cepat terjadi, bergulir cepat, ya karena memang ada bara dalam sekam di dalam penduduk Suriah itu yang sangat benci terhadap kezaliman Bashar Assad, ya, dan keluarganya, sehingga ada momentum yang kemudian memantik. Nah, itulah saat yang sangat tepat untuk kemudian menggulingkan rezim Bashar Assad ini. Momentum apa? Nah, ini yang akan kita perdalam pada kesempatan kali ini, bahwa Bashar Assad dan rezim Assad ini kan memang berada di Suriah, di mana kita ketahui Suriah itu berbatasan langsung dengan Turki, ya, Rusia, Palestina, ya, dan beberapa negeri-negeri di Timur Tengah. Dan karena area yang sangat strategis yang menghubungkan dunia, bisa dikatakan menghubungkan dunia timur dan dunia barat, maka Suriah itu banyak komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat yang pertama, bisa kita secara internal di dalam negeri Suriah itu, ya, Bashar Assad dan milisi-milisi mujahidin. Nah, ini komponen pertama yang mengisi negeri Suriah. Secara internal mereka memiliki konflik yang sangat berkepanjangan. Masing-masing punya proksi tentunya keluar. Selanjutnya kemudian yang kedua adalah Suriah ini berbatasan dengan Turki dan Rusia juga, di mana selama ini selain Rusia, Iran juga membantu Turki. Ya, itu komponen kedua. Dan yang ketiga adalah Suriah juga berbatasan dengan Israel yang tentu kita sama-sama pahami Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa itu sangat berkepentingan di Israel, ya, di Palestina, begitupun sangat berkepentingan di Suriah. Nah, tiga komponen ini yang kemudian kebetulan di akhir tahun ini, di Desember ini, Rusia itu disibukkan dengan apa yang terjadi di Ukraina, sehingga fokus perhatiannya terhadap Bashar Assad itu sedikit teralihkan. Inilah yang menyebabkan salah satu komponen pendukung dari Bashar Assad itu agak kehilangan kekuatan. Selanjutnya Iran dan Hizbullahnya juga itu agak sibuk dengan apa yang terjadi di perbatasan Palestina, ya, di perbatasan Israel. Nah, sehingga komponen kedua yang kemudian mendukung rezim Bashar Assad itu, yakni Iran, itu juga tidak memiliki perhatian yang lebih terhadap Bashar Assad. Nah, sehingga rongrongan dari dalam oleh mujahidin-mujahidin ini, contoh dari Hayat Tahrir Sham atau beberapa komponen Syrian National Army dan lain sebagainya yang kemudian disponsori oleh Turki, inilah yang menyebabkan sehingga yang terjadi di Suriah saat ini apa yang kita saksikan, yakni runtuhnya rezim yang kemudian berkuasa lebih dari hampir sekitar setengah abad, ya, berkuasa dengan zalimnya. Nah, itu saya melihat
Ustadz Ade Wijaya, Baik. yang terjadi di Suriah saat ini. Oke, Ustaz. Kalau kita lihat, Ustaz, ya, Indonesia juga pernah punya rezim yang dikatakan sebagai rezim yang otoriter, ya, rezim yang diktator, dan itu juga berkuasa, meskipun tidak selama di Rusia, ya, di Suriah, ya, yang 50 tahunan lebih, 50 tahunan lebih. Ini saya mencoba mendekatkan antara konflik kediktatoran di Suriah dengan kediktatoran yang pernah juga kita alami di Indonesia, Ustaz. Kalau dibanding-bandingkan antara rezimnya Bashar ini dengan rezim Soeharto dulu, kira-kira bagaimana, Ustaz? Apakah ini bisa bisa apple to apple atau seperti apa, Ustaz? Atau tidak ada apa-apanya sebenarnya rezim rezim Soeharto yang 32 tahun itu dibandingkan rezimnya Bashar yang sampai 50-an tahun itu. Bagaimana menurut Ustaz Satria? Ya. Eh, jadi kalau kita melihat sebuah konstelasi politik, tentu kita tidak bisa melepaskannya dengan apa yang terjadi di dunia internasional. Ya, saya melihat ada kesamaan digulingkannya antara rezim yang di Indonesia dengan yang di Suriah saat ini adalah yakni dari kesamaan kaitannya dengan dunia luar, dunia internasional. Saat di zaman Soeharto itu kita melihat bahwa Amerika pada saat itu sudah tidak mempercayai lagi Soeharto sebagai bonekanya, sehingga berupaya untuk mencari pengganti. Sama dengan yang terjadi di Suriah, meskipun Bashar Assad agak dekat dengan ke Rusia dan ke beberapa negara semacam Iran, ya Amerika itu melihat bahwa sudah saatnya dia digantikan. Memang sudah dari sejak tahun 2013 kalau tidak salah, 2015 itu Bashar Assad itu senantiasa ingin digantikan oleh Amerika, tetapi belum ada pengganti yang tepat. Nah, pada momen inilah makanya geng dari Jaulani dan beberapa faksi-faksi mujahidin yang kemudian mau menuruti apa yang diarahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Amerika dan sekutu-sekutunya, itulah yang kemudian terjadi pada saat ini, sehingga pergantian rezim Bashar Assad kepada rezim yang lain di Suriah saat ini, saya melihat akan seperti yang terjadi kita di Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu. Hanya terjadi pergantian orang, ya, tetapi sistem yang diterapkan yakni demokrasi sekuler kapitalis itu yang kemudian tetap dianukan, tetap dilaksanakan, sehingga kita melihat Suriah hari ini itu seakan melihat Indonesia 20 tahun yang lalu. Kalau kami melihatnya seperti itu, dengan perspektif ketika kaum muslimin yang ada di Suriah saat ini masih menggunakan resep-resep, cara-cara atau solusi-solusi yang diberikan oleh di luar Islam. Nah, di situ letak persamaan yang kita bisa tarik. Berarti ini ada satu pola yang sama mungkin saja, satu pola yang sama ketika terjadi pergantian rezim. Di situ juga ada campur tangan Amerika pastinya di situ sebagai negara negara superior di dunia. Kemudian kalau yang Ustadz Satria lihat di sini ada kesamaan pola, yaitu hanya terjadi pergantian rezim tapi belum menyentuh pergantian sistem. Begitu, Ustadz? Iya. Oke. Kemudian mungkin masih ada, Ustaz? Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya yang mau Ustaz bisa sampaikan. ke pertanyaan selanjutnya biar kita lebih interaktif. Baik, Ustaz. Kalau kita lihat kan, tadi Ustaz sudah menyebutkan bagaimana nilai strategisnya Suriah ini untuk dunia internasional, sehingga Amerika itu merasa perlu cawe-cawe di pergantian rezim Bashar ini. Saya mungkin ini pertanyaannya agak pragmatis tadi. Kalau untuk Indonesia itu nilai strategisnya Suriah kira-kira apa, Ustaz? Karena kalau dilihat dari segi geografis kan kita dengan Suriah kan lumayan ini, Ustaz, ya, lumayan jauh ya, tidak berbatasan langsung. Kemudian juga kerjasama internasionalnya kita kayaknya tidak terlalu viral ya. Kayaknya Pak Prabowo juga belum
pergi ke sana, tidak seperti ke Cina dan lawatan-lawatannya yang selama 2 bulan ini intens untuk pergi ke pergi ke luar negeri. Kayaknya belum menargetkan negara itu. Nilai strategisnya Rusia untuk kita rakyat Indonesia apa kalau menurut Ustadz Satria? Ya, saya melihatnya nilai strategis Suriah dengan kita kaum muslimin di Indonesia ini lebih kepada kesatuan akidah. Itu. Jadi kesatuan akidah ini adalah nilai strategis yang bisa menyatukan antara kaum muslimin yang ada di Suriah dengan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kalau dinyatakan tadi bahwa dari sisi apalagi di posisi geografis itu sangat berjauhan, ya memang bagi Indonesia seakan-akan tidak ada nilai yang sangat urgen untuk kemudian pergi ke Suriah tapi kita bisa melihat bahwa justru karena tuntutan akidah Islam itulah yang kemudian membuat kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Jangan sampai mereka masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Yang terjadi di Indonesia kan setelah reformasi itu masuk ke dalam jurang jeratan ekonomi. Ya baik pemirsa, mungkin kita lagi mengalami kendala. Tadi sempat terputus, Ustaz? Ya. Oke, silakan diulang sedikit penjelasannya, Ustaz. Tadi sempat terputus. Oh iya. Baik, saya melihatnya lebih kepada kesatuan ya baik pemirsa, sempat freeze lagi tadi Ustaz satu kali. Oke, lanjut Ustaz, sudah mulai terkoneksi kembali. Ya, baik, kesatuan akidah antara muslimin yang ada di Timur Tengah dengan yang di Nusantara inilah yang menjadi titik utama, titik poin yang bisa kita angkat, ya, bisa kita masukkan ke dalam agenda utama kaum muslimin saat ini. Agar apa? Agar kesatuan ini membuat ada warning terhadap saudara-saudara kita yang terjadi di Suriah. Jangan sampai masuknya kita ke dalam lubang yang sama 2 kali terjadi di saudara-saudara kita di sana karena mengambil solusi-solusi yang diberikan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya yang merupakan musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terjadi di Indonesia kan kita mengambil solusi yang diberikan oleh musuh-musuh Allah, mengambil saran atau resep-resep yang diberikan oleh IMF melalui letter of intent saat itu. Nah, itulah yang kemudian membuat negeri kita Indonesia ya masuk ke dalam lubang kejatuhan ekonomi. Ya, jangan sampai ini yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Suriah. Ya. Mereka berpindah dari rezim yang satu ke rezim yang lain. Masuk dari terhadap saudara-saudara kita, jangan sampai mereka terjatuh pada lubang yang sama 2 kali. Nah, itulah saya lihat kesatuannya di situ, karena kalau dari sisi geografis itu ya mungkin tidak ada nilai strategis yang sebagaimana Malaysia atau Singapura atau misalnya negara di sekitar kawasan ya. Ya, itu kami melihatnya. Ya.
Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari kepentingan sebagai kepentingan yang lebih ideologis tadi ya, tidak kepentingan pragmatis, justru Suriah itu punya posisi nilai tawar yang sangat besar ya untuk kaum muslimin karena ini sudah berhubungan dengan satu hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita yaitu menyangkut tentang akidah. Mungkin gitu Ustaz ya. Iya, betul. Jadi Ya. kaum muslimin yang ada di Suriah itu kan tidak beda dengan kaum muslimin yang ada di Betul. Malaysia, tidak beda dengan yang ada di Timur Tengah Hmm. negeri yang atau di Nusantara. Mereka adalah saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah, itu yang menyatukan kita. Hmm. Bahkan ini Iya. bisa menjadi ini mungkin saat ya. Hari ini kita bisa menjadikan salah satu parameter keimanan kita nih. Kita se-aware apa kita dengan masalah Suriah, maka sebenarnya kualitas keimanan kita di situ. Begitu, Ustaz? Ya, itu bisa menjadi sebuah parameter apakah Hmm. kita care atau kita don't care, ya, tidak peduli ya, Ya. terhadap saudara kita yang di sana. Hmm. Hmm. Eh, Hmm. Ya, baik Ustaz. Ini kalau saya lihat Ustaz ya, Suriah konflik kalau Timur Tengah kan ini selalu bergejolak ya. Kemarin Palestina belum reda, kemudian sekarang bergejolak lagi permasalahan di Suriah ini. Dan saya lihat Ustaz ada satu apa ya? Ada satu angle, ada satu sudut pembahasan yang kemudian diangkat oleh sebagian media, termasuk kaum muslimin juga di media sosial. Saya lihat mereka mengangkat sudut ini. Sudut yang saya maksud Ustadz adalah yang diangkat itu justru adalah kesabaran warga-warga yang ada di sana. Bagaimana kita lihat banyak media yang kemudian termasuk juga kita netizen Muslim ini yang mencoba mengangkat itu bahwa coba lihat bagaimana kesabaran orang-orang yang ada di Palestina yang sampai hari ini itu meskipun dizolimi seperti itu ya tetap bersabar dan seterusnya. Saya lihat pola ini juga terjadi di konflik Suriah ini, Ustaz. Ada beberapa yang memunculkan ya, berusaha untuk memunculkan bagaimana sisi kesabaran dari muslim-muslim yang ada di Suriah sana. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Kalau kalau justru angel masalah ini dibawa ke situ Ustaz, dibawa ke sisi apa ya kalau saya katakan, dibawa ke sisi humanistisnya, dibawa ke sisi kemanusiaan bahwa oh itu lihat itu saudara-saudara kita di sana, simbol kesabaran tuh ada di sana. Apakah ini tidak kontraproduktif sebenarnya dengan solusi yang sebenarnya harus kita berikan ke masalah yang ada di Timur Tengah, khususnya masalah yang ada di Suriah. Kira-kira Ustadz Satria memandangnya seperti apa? Iya, iya. Memang saya memperhatikan hal yang sama yang beberapa pekan belakangan ini Angel yang diangkat itu, ya, bagaimana mengangkat kesabaran penduduk Syam ini. Yang pertama, kita mengapresiasi ya bahwa kesabaran saudara kita yang ada di sana itu adalah apalagi karena keimanannya. Ya. Ya, karena orang mukmin itu ya identik dengan kesabarannya. Dan kita harus apresiasi itu bahwa apresiasi kita ini terhadap saudara-saudara kita yang ada di Suriah itu ya kita kemudian membuat mereka, tapi tidak cukup sampai di situ. Jangan sampai mereka sabar dizalimi oleh Assad dan juga sabar dizalimi oleh rezim yang baru nanti yang juga hakikatnya adalah boneka. Ya. Nah, itu. Jadi justru kesabaran itulah yang harus menghantarkan mereka kepada sebuah hakikat kebenaran. Kebenaran yang hakiki itu adalah saat mereka mengambil akidah Islam untuk menjadi solusi problematik terhadap solusi-solusi yang diberikan oleh Amerika, solusi-solusi yang diberikan oleh Turki misalnya yang notabene juga proksi Amerika di Suriah. Jangan sampai ya mereka bisa tahan dengan kesabaran kezoliman rezim Bashar Assad, tetapi tidak sabar untuk memegang teguh
yang benar, akidah Islam yang kemudian benar. Nah, saya melihat ini ada upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia, ya, yakni dari Amerika dan negara-negara sekutu penjajah, itu membelokkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Suriah, yakni membajak revolusi yang terjadi di Sam. Nah, itu bagaimana bentuk bajakannya, yaitu tadi bahwa kesabaran kaum muslimin terhadap kezoliman 50 tahun ini berhasil untuk menumbangkan, tetapi berupaya untuk diganti dengan rezim yang lain yang hakikatnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuan-tuannya yang merupakan musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Memang dari sisi kesabaran kita apresiasi, tetapi kesabaran itu harus lebih ditingkatkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya lihat kuncinya yang harus dimiliki oleh kaum muslimin yang ada di Suriah saat ini. Baik, berarti memang tentang kesabaran ini menjadi satu kunci pembahasan juga Ustaz ya, tapi tidak sampai di situ saja pembahasan kita. Jangan sampai terhenti pada apresiasi terhadap kesabaran saja yang dalam skala skop kecil, tapi ini kesabarannya harus dilihat dalam skop yang lebih besar lagi ya, yaitu kesabaran dalam menerapkan syariat Allah, kesabaran untuk bagaimana kita kembali kepada sistem Islam bukan menggunakan sistem yang diwariskan oleh Barat lewat yang berusaha untuk menjaga, rezim boleh berganti tapi sistem masih menggunakan sistem mereka. Nah, ini luar biasa saja. Kita dapat insert menarik tentang bagaimana perspektif kesabaran itu ya pemirsa, sehingga mudah-mudahan kita tidak hanya melihat kasus Timur Tengah ini dari sisi heroiknya saja, kemudian dari sisi humanistisnya saja, dari sisi kemanusiaan dan itu tadi ya kesabaran saja, tapi sebenarnya harus what next gitu, harus dilanjutkan lagi kajiannya bahwa kesabaran yang dimaksud itu bukan hanya kesabaran untuk bertahan dari gempuran kezoliman musuh, tapi kesabaran untuk tetap konsisten, tetap teguh kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada untuk Anda yang baru bergabung, kita masih berada dalam program Syiar hari ini yang membahas tentang masa depan Suriah pasca keruntuhan rezim Bashar al-Assad yang sudah berkuasa selama kurang lebih 50 tahun di sana. Untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami, silahkan untuk mengetikkan pendapat Anda atau mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di YouTube Dakwah Sulsel. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Kita akan sama-sama untuk mengelaborasi lebih jauh lagi berdasarkan dari pertanyaan Anda. Sekali lagi kami persilahkan Anda untuk berinteraksi lewat kolom komentar yang ada di channel Dakwah Sulsel ya, di channel YouTube. Nanti akan kita bahas bersama. Baik, saya kembali ke Ustadz Satria. Kalau kita lihat Satria di negeri-negeri Timur Tengah ya, ini kan sebenarnya cerita-cerita tentang keruntuhan rezim ini bukan yang pertama di Suriah. Kalau kita lihat beberapa tahun belakang itu, justru ada satu momen yang lebih viral, lebih diperbincangkan oleh masyarakat dunia ketika terjadi Arab Spring, Ustaz. Bagaimana terjadi awalnya kalau saya tidak salah yang bakar diri itu Ustaz ya, kayaknya di situ ya, awal momen terjadinya Arab Spring, kemudian Gaddafi itu kemudian lengser ya, rejim zalim itu lengser sampai di Mesir ya, rezim itu lengser, kemudian naik pemerintahan yang dianggap pemerintahan yang merepresentasikan kaum muslimin, presidennya Hafiz Quran dan sebagainya. Nah, kalau Ustadz melihat, kalau kita lihat kan akhirnya rezim Arab Spring ini, Ustadz ya, kalau kita lihat fenomena Arab Spring ini akhirnya tidak terlalu membawa kemajuan yang berarti untuk kaum muslimin. Bahkan rezimnya Mursi, kalau kita lihat di Mesir, Ustadz ya, bahkan rezim Mursi hari ini kan sudah dianggap sebagai
apa namanya, sudah dianggap sebagai, ya mirip-mirip Ikhwanul Muslimin dulu mungkin Ustaz ya, dianggap sebagai apa namanya oposisi, bukan lagi orang-orang yang berkontribusi positif terhadap Mesir. Nah, bagaimana Ustadz Satria melihat pola terjadi di Suriah? Apakah ini sudah menjadi kunci atau sudah menjadi akhir dari kemenangan revolusi di Timur Tengah, ataukah dia akan kembali atau akan mengikuti pola Arab Spring lagi nanti, Ustaz? Iya, menarik pertanyaannya. Jadi yang terjadi di Suriah itu kita tidak bisa melepaskan dengan rentetan waktu beberapa tahun, bahkan beberapa belasan atau puluhan tahun belakangan ini. Ya memang Arab Spring yang masih hangat di dalam ingatan kita, itulah yang seakan memberikan angin baru bagi kaum muslimin yang ada di Timur Tengah setelah sekian lama menderita akibat kediktatoran rezim-rezim yang ada. Ya, sehingga ada kesadaran di tengah-tengah umat untuk mengganti rezim-rezim yang ada yang zolim saat itu. Itulah yang terjadi juga saat ini di Suriah. Dari sisi bahwa umat sudah mampu mengindra penguasa atau rezim itu sebagai sebuah kezaliman, itu alhamdulillah sebuah kemajuan. Karena ya, penginderaan terhadap kezaliman terhadap rakyat itu juga membutuhkan sebuah kekuatan besar, membutuhkan kekuatan akidah. Setelah mereka memahami bahwa rezim saat ini zalim dan berhasil menumbangkannya, pertanyaan selanjutnya adalah kita ganti dengan apa ini yang telah kita tumbangkan? Karena what next, sebagaimana dikatakan tadi, itu adalah perkara selanjutnya. Jangan sampai what next itu samalah yang terjadi di belahan negeri di Timur Tengah yang lain, di Mesir misalnya, pergantian dari Mursi ke Sisi, ya, atau di Irak misalnya, jatuhnya rezim Saddam Hussein dan beberapa negeri di sekitar situ, itu ya akhirnya dampaknya itu tidak signifikan terhadap perubahan kaum muslimin saat ini. Sehingga kalau ditanyakan apakah yang terjadi di Suriah ini ada bau-baunya atau rasa-rasanya mirip sebagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya, saya melihatnya demikian. Hanya pergantian boneka yang terjadi, bonekanya Rusia digantikan oleh nanti bonekanya Amerika, misalnya seperti itu, atau misalnya di Irak bonekanya Inggris digantikan oleh bonekanya Amerika, tetapi sama-sama masih dalam proksi para musuh-musuh Allah, penjajah. Nah, di situ yang harus kita lihat bahwa kaum muslimin saat ini harus menyadari bahwa jangan sampai mereka hanya ya digantikan orang-orang yang berkuasa itu, tetapi cara untuk mengelola mereka berkuasa masih tetap cara-cara yang lama, hanya pergantian orang dan proksinya, misalnya dari agen Inggris menjadi agen Amerika. Dan saya melihat di Timur Tengah saat ini, itulah yang terjadi. Amerika lagi sedang menang besar. Yang terjadi barusan kita saksikan beberapa hari lalu kan, Israel itu merangsek masuk ke wilayah Suriah, dan otoritas Suriah tidak melakukan apa-apa. Nah, itu kan karena atas restu Amerika tadi, sehingga ya kaum muslimin, saya melihatnya kalau masih menggunakan cara apalagi solusi-solusi atau resep-resep yang diberikan oleh musuh-musuh Allah, maka kaum muslimin akan tetap berada pada kubangan lubang yang sama sebagaimana beberapa puluh tahun belakangan. Saya melihatnya di situ tadi. Baik, Pak Satria. Ya, ini akhirnya kita jadi, Mas Satya, pembahasan kita di edisi Syiar hari ini agak-agak anti mainstream mungkin Satya yang kalau saya katakan ya, karena di satu sisi ya kita senang bagaimana
rezim Bashar al-Assad itu runtuh, artinya penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, umumnya adalah penderitaan kaum muslimin seluruhnya tentunya itu berakhir selama 50 tahun. Memang bukan waktu yang sebentar saja. Bentangan sejarah 50 tahun menderita itu luar biasa. Tapi di satu sisi juga saya, kalau saya pribadi itu kayak gimana, saya merasa kayak perasaan kita sudah berbunga-bunga, Ustaz. Ya tiba-tiba langsung mengecil lagi ketika tahu bahwa ternyata kalau dari pemaparan Ustaz Satria tadi, ini kayaknya polanya akan mengikuti rezim-rezim apa, mengikuti pola Arab Spring, Ustaz, yang mana nanti revolusi ini kemudian dibajak. Apalagi tadi Ustaz Satria sempat mengungkapkan fakta bahwa bagaimana Israel itu bisa merangsek masuk, dan ini satu satu warning juga buat kita. Jadi sebenarnya kita sebagai kaum muslimin global, secara global harusnya bagaimana, Ustaz? Karena tadi saya katakan kita mau senang, tapi ternyata ketika kita sudah senang melihat saudara-saudara kita di Suriah itu terlepas dari kezoliman rezim yang 50 tahun ini, tapi kalau mendengar lagi pandangan Ustadz Satri itu kayak langsung rasa senangnya itu akhirnya dianulir dulu, Ustadz. Batal senangnya karena mendengar pemaparan Ustadz yang tadi. Jadi kayak sudah senang gitu, Ustadz, ya, langsung layu kembali. Seharusnya kita gimana nih, Ustadz, sebagai seorang muslim? Iya, sebagai seorang muslim itu kita harus memiliki visi yang jauh ke depan. Apa yang menyebabkan kita memiliki visi yang jauh ke depan itu karena kekuatan akidah kita. Ini kita di Indonesia sudah merasakan 20 tahun yang lalu itu ada pergantian rezim. Bagaimana kira-kira? Saya dulu saat itu sudah SMA, jadi sudah agak melek politik sedikit ya, di tahun 98. Itu euforianya mirip dengan euforia kaum muslimin di Suriah saat ini. Bergantinya sebuah rezim yang diktator, yang zalim, yang represif terhadap umat Islam selama 32 tahun di Indonesia. Itu sangat gembira. Tetapi sekarang 20 tahun lebih setelah reformasi kan kesedihannya melebihi mungkin kesedihan sebelum reformasi dilakukan. Bahkan sampai mengatakan reformasi menghasilkan repot nasi. Nah, itu muncul di kaum muslimin. Nah, kita mengungkapkan ini di awal-awal kepada saudara-saudara kita yang ada di Suriah sebagai bentuk kecintaan, bukan sebagai ngejas begitu atau euforianya dihentikan dengan ini. Tapi jangan sampai terjadi seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, di situ. Jadi sebagai bentuk kecintaan kita agar mereka tidak terjatuh di jurang yang sama. Kira-kira kalau ada saudara kita lagi mengarah ke sebuah jurang, apa yang kita lakukan? Kita akan teriak kan? Jangan ke situ. Misalnya dia berkendaraan, rem atau alihkan kendaraan apapun itu. Nah, itu yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di Suriah. Kita teriak dengan lantang bahwa jangan pakai solusi yang diberikan oleh musuh-musuh Allah. Solusi yang diberikan oleh Amerika. Kalau tidak ingin seperti kami 20 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi bukan sebuah ngejas gitu dan akhirnya euforianya menjadi menciut seperti itu, tidak. Tapi bentuk kecintaan kita sebagai bentuk innamal mu'minuna ikhwah itu justru aplikasinya itu kita mengingatkan saudara-saudara kita yang ada di sana agar supaya apa? Agar supaya ketabahan, kesabaran mereka betul-betul as-sabru 'ala ta'ah. Ketaatan, kesabaran dalam ketaatan. Ya, sabar dalam ketaatan itu memang banyak anunya, banyak tantangannya. Ya. Karena setan itu baik dari golongan jin maupun manusia tidak berhenti, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'adhallahuma syaitanu anha. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu kemudian dipalingkan atau dibuat sesat, dibuat sesat itu melihat kondisinya, euforianya itu kemudian dibuat dia nanti tersesat akhirnya karena euforianya. Nah, itu jangan sampai
itu terjadi kepada saudara-saudara kita. Kalau bahasa ininya, cukup kami yang mungkin merasakan di sini 20 tahun penderitaan karena menggunakan resep Iya. yang diberikan oleh musuh-musuh Allah. Ya seperti itu Hmm, kan hmm, yang hmm, hmm, harusnya hmm. menjadi titik tekan kita pada Iya. saudara-saudara kita. Baik, Ustadz, kalau kita lihat, Ustadz, menariknya itu kaum muslimin ini kan sudah kehilangan beberapa momentum penting untuk melakukan apa, Ustadz ya, melakukan sebuah perubahan yang hakiki, atau kalau dalam bahasa gerakan kita bilang revolusi, Ustadz. Tapi Iya. revolusi dalam tanda kutip, Ustadz ya, bukan revolusi yang berdarah-darah itu. Arab Spring, Ustadz. Kalau saya katakan Arab Spring, kita kehilangan momen di situ tuh. Padahal itu kan luar biasa bagaimana panasnya Arab Spring tempo hari dan bagaimana banyaknya kaum muslimin yang berkorban di situ di Arab Spring itu. Kemudian kayaknya Ustadz ya, kalau dari pembahasannya Ustadz Satria tadi, ini kita bakalan kehilangan momen lagi nih Ustadz untuk perubahan di Suriah nih kalau dilihat polanya. Nah, ini kan untuk mendapatkan momentum itu kan sulit Ustadz. Maksudnya ini Iya. barang tidak rutin terjadi. Kita tidak tahu lagi kejadian apa lagi, momentum apa lagi yang akan terjadi setelah apa namanya setelah di Suriah ini. Nah, kalau pandangannya Ustadz Satria bagaimana Ustadz? Apakah kita tunggu lagi nanti ada momentum berikutnya atau seperti apa Ustadz? Karena takutnya gini Ustadz, ketika datang lagi momentum perubahan lagi katakanlah yang setara dengan Arab Spring atau Suriah, ya kita nanti akan melakukan pola yang sama, kehilangan lagi momentum-momentum besar itu. Kira-kira bagaimana Ustadz? Menunggu momentum lagi, kita wait and see saja kira-kira momentum apa lagi yang terjadi atau apa yang sebenarnya harus kita lakukan supaya tidak kehilangan momentum itu lagi, Ustaz? Iya, eh, menarik sekali nih pantikan dari host ini yang kemudian memicu kita untuk lebih berpikir sebenarnya Arab Spring, kemudian apa yang terjadi di Mesir, Betul. Irak, Ya. Palestina, Bahkan ya Palestina ini kan momentumnya ini besar sekali sebenarnya, Ustaz ya. betul Tapi betul, kok iya kita betul, kayak jangan greget sampai gitu, kok terlewat. nggak bisa ini? Ibarat sudah mau gol Nah, itu, Ustaz. Ini kok bola nggak bisa betul. masuk-masuk nih ke gawang nih. Iya, Ya. ya. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa melihat sebuah pelajaran, Hmm. ya, sebuah perubahan. Ya. Ya, kalau istilahnya revolusi, kalau saya lebih memilih terminologi yang dimiliki oleh kaum muslimin dalam Hmm. sosial politik itu disebut sebagai taghyir. Bedanya apa tuh, Ustaz? Revolusi sama Ah, taghyir itu bedanya di mana? eh, Belum kita lanjut ke kalau tadi, Ustaz. eh, revolusi itu agak apa ya? Di sisi pemilihan bahasa itu juga kita punya. Nih ya. Hmm. Hmm. Taghyir itu adalah perubahan sosial politik yang menyeluruh. Ya. Iya, iya. Kalau revolusi itu apa ya? Hanya kalau yang di era sekarang itu kadang terjadi hanya pergantian-pergantian yang sifatnya semu. Hmm. Nah, tetapi taghyir itu adalah sebuah uh, perubahan yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab At-Taghyir itu Syekh Muhammad Abdul Karim Hasan menjelaskan bahwa At-Taghyir atau metode perubahan sosial itu ada dua langkahnya. Yang pertama itu adalah melihat sebuah realitas, menilai sebuah realitas itu sebagai sebuah realitas yang rusak. Fakta ya, yang ada saat ini harus diindra oleh kaum muslimin bahwa fakta yang diakibatkan oleh kapitalisme, sekularisme, demokrasi saat ini adalah fakta yang rusak. Yeah. Itu yang pertama langkahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menghadirkan sebuah realitas pengganti yang baru, yang berbeda dengan realitas penyebab kerusakan tadi. Dan tentu kalau kita akidahnya Islam, berasal dari Islam, menghadirkan realitas baru, yakni akidah Islam, syariah Islam, sebagai problematika terhadap, solusi problematika terhadap yang tadi, yang di awal.
Nah, yang terjadi saat ini penginderaan atau ihsas alal waqi terhadap fakta yang rusak sudah baik. Tetapi Ya. bagaimana mengganti fakta yang rusak tadi dengan akidah Islam, dengan sistem Islam? Sepertinya di sini saya melihat kendalanya kaum muslimin saat ini. Belum mengambil Islam sebagai problem solving terhadap problematika mereka. Mereka masih menggunakan apalagi cara-cara atau resep-resep yang diberikan oleh Amerika, Inggris, dan musuh-musuh Allah dalam menyelesaikan problematikanya. Dari sisi ihsasus alal waqi, mencari faktanya, rusaknya sistem, mereka sudah berhasil dan berhasil menunggangkan, kan, menghilangkan sebab. Tetapi mengisi yang tadi telah ditumbangkan dengan akidah Islam, dengan sistem Islam, dengan solusi Islam, itulah yang harusnya kita viralkan kepada kaum muslimin, bahwa kembali kepada, di situ letak titik kuncinya, saya lihat. Baik. Untuk menciptakan, sudah terbiasa mencerah fakta yang rusak. Nah, cuma mengganti fakta yang rusak tadi dengan fakta pengganti yang syar'i yang baik, itu di situ kendalanya kita melihat. Kadang kaum muslim masih alergi ketika kita menyodorkan solusi Islam. Bagaimana Islam dengan syariahnya, dengan khilafahnya, itu masih alergi untuk apalagi menggunakannya. Di situ PR-nya belakangan. Tetapi dari sisi kemampuan untuk menyerap fakta yang rusak tadi, ya kita apresiasi. Alhamdulillah sudah apalagi bagaimana melihat korupsi, nepotisme, atau kemudian bagaimana melihat APBN yang sangat rusak, itu kaum muslimin sudah mampu. Ya, PR-nya adalah itu tadi, memberikan atau menggunakan solusi Islam di dalam menyelesaikan problematikanya. Jadi bridgingnya sehingga togirnya tadi itu sempurna. Itu di situ saya melihatnya. Baik, berarti sebenarnya ada yang lebih penting Ustaz ya daripada sekedar menunggu atau menciptakan momentum, yaitu sebenarnya mempersiapkan umat, mengedukasi umat tentang tentang bagaimana mereka bisa melihat fakta yang rusak, kemudian memberikan solusi Ustaz. Sehingga kapanpun momentum itu terjadi, ternyata kita sudah siap. Mungkin begitu Ustaz. Sepertinya koneksi kita dengan Ustaz Satria kembali terkendala ya pemirsa. Iya, betul. Itulah. Bisa diulang sedikit Ustaz, tadi sempat nge-freeze. Sallallahu alaihi wasallam kondisi seperti itu memahamkan kepada sahabat-sahabatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam itu terhadap realitas rusaknya misalnya perzinahan, perjudian, atau rusaknya cara-cara mereka menguburkan anak perempuannya, ya. Tetapi sembari memberikan solusi terhadap problematika bahwa perzinahan itu harus ditinggalkan, berbohong itu harus tidak dilakukan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga antara komparasi antara yang rusak dengan yang baik beliau lakukan. Ya. Kan umat itu problematikanya sekarang kita harus menghadirkan sebuah komparasi, perbandingan antara realitas yang rusak dengan realitas yang akan dituju, realitas sahih, realitas benar yang akan dituju, agar nanti umat melihat, oh ternyata kita butuh untuk ke sana, bukan lagi solusi-solusi yang diberikan oleh musuh-musuh Allah. Nah, cuma kan pasti musuh-musuh Allah itu tidak akan tinggal diam. Mereka akan membingkai, mereka akan membungkus hal yang tadinya kebatilan ini, ya, nampak indah bagi kaum muslimin, ya. Zuyyina linnas. Nah, itu dinampakkan indah bagi manusia itu apa yang batil, ya.
buat dibungkus sedemikian rupa sehingga mereka mengambilnya. Dan inilah yang terjadi di Arab Spring. Jadi kemampuan kita untuk membedah, membuka tadi topeng, membuka bungkus solusi yang diberikan oleh Barat tadi. Nah, itu juga yang dibutuhkan saat ini, bahwa solusi-solusi yang diberikan Barat, contoh di Palestina solusi two-state solution misalnya, atau yang akan di Suriah ini menggunakan negara demokratis dan lain sebagainya, itu adalah cara-cara busuk, rusak yang dibungkus dengan indah. Ya, itu harus dilakukan saat ini agar kaum muslimin paham bahwa ternyata ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, setan dari golongan jin dan manusia, untuk menghindarkan dari kita dari jalan kebenaran, jalan hidayah yang sesungguhnya. Nah, itu saya melihatnya Ustaz tadi. Baik, Ustaz. Oke, Ustaz Satria, kita masih mau berdiskusi lebih panjang, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kita sudah ada di menit-menit terakhir untuk syiar edisi pembahasan tentang masa depan Suriah pasca Bashar al-Assad ini. Pertanyaan saya ini sekaligus untuk apa? Silakan nanti Ustaz Satria untuk menutupnya dengan closing statement. Kemarin saya di Facebook atau di mana ya, saya sempat baca salah satu quote dari seorang ustadz. Beliau bilang begini, ular itu akan kembali ke lubangnya. Ya, jadi ular itu akan kembali ke lubangnya. Maksudnya ini untuk mengibaratkan bagaimana kondisi umat Islam hari ini. Kejayaan kita dulu itu ada di Syam, ya, ada di Timur Tengah, ya, dan nanti kejayaan Islam itu akan kembali ke daerah itu lagi. Artinya sebagai seorang Muslim, ya, sebagai seorang Muslim yang memegang teguh akidah Islam, kita yakin Ustaz, bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum kejayaan Islam itu kembali. Tidak akan terjadi kiamat sebelum kita umat Islam ini kembali menjadi khairu ummah, kembali menjadi kembali menjadi umat yang terbaik. Nah, bagaimana kita menghubungkan ya, Ustaz? Menghubungkan antara janji Allah ini bahwa kaum muslimin itu akan menang pada akhirnya nanti dengan konflik Suriah, dan di mana sebenarnya fokus perjuangan kita supaya revolusi perubahan di Suriah ini betul-betul bisa membawa kita pada janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Silakan Ustaz, ini menjadi closing statement juga. Iya, sekaligus sebagai closing statement nantinya saya melihat bahwa ada dua hal. Yang pertama akidah Islam dan sistem Islam. Itulah yang kemudian menjadi titik tekan kita. Memang secara akidah tadi bahwa kaum muslimin itu tidak akan terjadi kiamat itu sebelum berada di Suriah, atau hadis Rasulullah SAW, ukru darul Islam fi Syam, bahwa pusatkanlah, tempatkanlah ibu kota negara Islam di Syam, di Suriah. Itu secara akidah. Tetapi secara sistemik, pada saat itu Rasulullah SAW juga menggunakan aturan-aturan Allah, ya, untuk menjalankan syariahnya. Jangan sampai secara akidahnya sudah benar, tetapi secara sistemnya itu terjadi ketidak korelasi yang positif antara akidahnya dengan sistemnya. Akidahnya mengatakan bahwa Suriah itu akan berjaya dan sebagainya, tetapi yang digunakan sistem demokrasi, sistem yang berasal dari musuh-musuh Allah, itu akan tidak connect. Justru Syam, Suriah itu akan kembali apabila akidah tadi sejalan dengan sistemnya. Akidahnya akidah Islam, sistemnya yang dijalankan adalah sistem Islam. Inilah yang akan mengembalikan Suriah kepada kejayaannya. Saya pikir itu sebagai closing statement. Jadi insya Allah teriakan kami ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita di Syam. Teriakan kita selain meneriakkan akidah juga meneriakkan bagaimana Islam itu secara sistemik dalam daulah khilafah itu harus kemudian menjadi mainstream pergerakan saudara-saudara kita di sana. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak Ustaz Satria yang telah menemani kita kurang lebih selama
1 jam ini pemirsa ya, dan sudah banyak sekali view-view menarik ya, sudah banyak sekali pandangan-pandangan yang kalau boleh saya katakan anti mainstream ya, jarang kita dapatkan di media-media mainstream, di kajian-kajian mainstream ya. Alhamdulillah kita dapatkan di syiar sore hari ini, ada berbagai macam perspektif, berbagai macam sudut pandang yang unik. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi kita semua. Baik, kemenangan insya Allah ada di tangan kaum muslimin, pemirsa dakwah Sulsel semua, itu keyakinan kita. Tinggal sekarang bagaimana cara kita untuk memantaskan kita untuk bisa layak dikatakan sebagai pemenang, satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita untuk memastikan bahwa kita memang menempuh jalur untuk menuju ke kemenangan. Jangan sampai kita percaya bahwa kemenangan itu akan datang, kemenangan itu adalah milik kita, tapi ternyata jalurnya itu tidak menggunakan jalur yang sudah Allah tuntunkan untuk sampai pada jalur kemenangan. Kita justru mengambil jalur demokrasi, mengambil jalur-jalur yang lain ya, yang ternyata justru semakin menjauhkan kita dari kemenangan itu. Impian kemenangan itu penting, tapi misi kita, jalan kita untuk menuju kemenangan itu juga tidak kalah pentingnya. Baik, mudah-mudahan apa yang terjadi di Suriah hari ini bisa menjadi momentum buat kita untuk selalu mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri kita agar nanti ketika Allah mengirimkan momentum-momentum untuk mencapai kemenangan kita, kita sudah layak dan kita sudah siap menjadi umat-umat yang tampil menjadi pemenang dari konstelasi politik yang ada di dunia ini. Baik, terima kasih pemirsa dakwah Sulsel yang telah setia bersama kami, dan kami ingatkan untuk selalu memantau siaran kami setiap hari Sabtu sore di pukul 16.00. Kita selalu akan hadir dengan program syiar dengan tema-tema yang tidak kalah menarik tentunya. Demikian saya host Anda mohon pamit, sampai jumpa minggu depan lagi ya di program syiar edisi selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.